Pernahkah Anda merasa seperti sedang berjuang sendirian, menanggung beban yang begitu berat sehingga dunia terasa berada di pundak Anda? Mungkin ada hari-hari ketika Anda bangun dengan perasaan seolah tak seorang pun benar-benar mengerti apa yang Anda lalui. Kalau hari ini adalah salah satunya, izinkan saya berbicara langsung dari hati ke hati. Bahkan ketika Anda tidak dapat melihatnya, ada pertempuran besar yang sedang diperjuangkan untuk Anda, dan Tuhan sendiri yang memimpin pertempuran itu. Ya, Dia tidak hanya melihat Anda, Dia berjuang untuk Anda. Dia tidak pernah menyerah, bahkan saat Anda merasa ingin menyerah, dan Dia selalu mendengar doa Anda. Doa bukan sekadar rangkaian kata yang terucap tanpa arti. Doa adalah jeritan jiwa yang membangkitkan surga dan menggugah hati Sang Bapa. Ketika Anda menyadari kekuatan ini, cara Anda menjalani hari akan berubah secara dramatis. Bayangkan setiap pagi Anda bisa bangun tanpa rasa takut, tanpa terburu-buru, tanpa beban yang menyesakan. Bayangkan Anda bisa menghela napas dalam-dalam dan merasakan damai yang berasal dari mengetahui bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Karena seringkali, kita terlalu sibuk, terlalu cemas, dan terlalu takut untuk menyadari bahwa di balik semua itu ada janji Tuhan. Tuhan akan berperang untukmu, tetapi kamu harus diam. Keluaran pukul 14.14. Ini bukan kalimat kosong. Ini adalah kenyataan yang menguatkan. Ada pertempuran yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita lihat atau hadapi dengan kekuatan sendiri. Tapi ketika Anda berlutut dan menyerahkan segalanya, Tuhan bangkit. Saat Anda melepaskan kendali dan menyerahkan masalah Anda, Dia mengambil alih. Dan saat Anda percaya dengan sepenuh hati, Dia bergerak dengan cara yang tak pernah Anda bayangkan. Mungkin Anda sudah mencoba menyelesaikan semuanya dengan tangan Anda sendiri. Berusaha memperbaiki, meyakinkan, menyelamatkan, dan menopang. Tapi Anda merasa lelah, sampai-sampai lelah itu mulai berbicara lebih keras daripada harapan Anda. Ini adalah tanda, sebuah sinyal dari jiwa Anda bahwa sudah saatnya berhenti berjuang sendiri dan mulai menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Doa bukan tanda kelemahan, tapi tanda kebijaksanaan sejati. Doa adalah keputusan sadar untuk mempercayakan hidup dan masa depan Anda pada kekuatan yang melampaui jangkauan kita. Bukan menyerah karena putus asa, tapi memilih percaya bahkan saat jalan terasa gelap. Bukan menutup diri, tapi membuka tangan dan hati kepada Sang Pencipta. Yang paling mengagumkan adalah bahwa seringkali Tuhan bekerja secara rahasia dan tak terlihat, saat kita masih bingung dan mencari-cari jawaban. Dalam keheningan doa Anda, Tuhan menggerakkan situasi, menyentuh hati orang lain, membuka pintu-pintu yang tertutup, dan menutup pintu-pintu yang akan menyakiti Anda. Mungkin Anda belum melihat perubahan itu secara langsung, tapi percayalah, semuanya sedang bergerak. Hal yang tampak mustahil sedang disusun kembali oleh tangannya. Pintu demi pintu sedang dibuka. Karena di mana ada iman yang tulus, di situ ada kuasa ilahi. Dan di mana ada doa yang sungguh-sungguh, di situ ada jawaban yang pasti. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, jika Anda merasa bahwa beban dan pergumulan ini bukan hanya milik Anda tapi milik Tuhan, mulailah berdoa sekarang. Bicaralah kepada Tuhan seperti berbicara kepada sahabat terbaik Anda. Biarkan Dia mengambil alih pertempuran itu untuk Anda. Dan jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk subscribe kanal ini, tinggalkan komentar, berikan like, dan bagikan pesan ini dengan seseorang yang juga perlu tahu bahwa mereka tidak pernah sendirian. Tuhan selalu berjuang untuk Anda, dan kebenaran ini harus bergema dalam setiap detak jantung Anda.
Berapa banyak pertempuran yang telah Anda hadapi sendirian, merasa harus membuktikan kekuatan dan ketangguhan Anda pada dunia, padahal surga hanya menunggu Anda untuk berlutut dan menyerahkan semuanya? Doa bukanlah pilihan terakhir bagi mereka yang menyerah, tapi senjata pertama bagi mereka yang percaya. Ada saatnya yang harus Anda lakukan bukanlah berjuang dengan tangan sendiri, tapi mempercayakan semua itu kepada Tuhan, yang melihat jauh lebih dari yang bisa Anda lihat. Dia mendengar apa yang tak terdengar oleh siapapun, dan Dia mengetahui bahaya yang belum bahkan menyentuh hidup Anda, karena sudah Dia kalahkan dalam keheningan anugerah-Nya. Di tempat rahasia ini, di mana kata-kata berubah menjadi tangisan hati dan jiwa melepaskan segala kesombongan, disitulah bantuan ilahi datang. Mungkin Anda belum merasakannya, mungkin Anda berpikir semuanya diam dan tidak bergerak, tapi percayalah, surga selalu bergerak. Malaikat dikirimkan, jalan diubah, pintu-pintu yang tampak sebagai kesempatan ditutup, dan pintu-pintu baru yang luar biasa dibuka. Saat Anda berdoa, Anda bukan hanya berbicara kepada surga, tapi mengizinkan surga masuk ke dalam kisah hidup Anda. Dan ketika Tuhan hadir, segalanya berubah. Ada peperangan yang tidak kita menangkan dengan argumen atau logika, tapi dengan hati yang menyerah. Ketika kita melepaskan rasa bangga, ketakutan, dan kecemasan kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, berperanglah untukku, karena aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi." Itulah saat Dia bangkit. Seperti seorang ayah yang mendengar tangisan anaknya, seperti seorang raja yang melindungi rakyatnya, seperti seorang prajurit yang tak pernah kalah. Doa Anda tidak harus indah atau sempurna, yang penting adalah tulus. Karena ketulusan hati jauh lebih menyentuh Tuhan daripada ritual apapun. Mungkin Anda lelah, berpikir doa tidak akan mengubah apapun, masalah terlalu besar, dan Anda sudah berdoa berkali-kali tanpa hasil. Tapi jangan berhenti. Doa bukanlah kunci yang langsung membuka pintu. Kadang-kadang doa adalah kekuatan yang membuat kita tetap bertahan dan teguh, sambil menunggu Tuhan membuka pintu yang tepat. Berdoa berarti bertahan walau tak terlihat hasilnya, percaya walau tak dimengerti, dan yakin bahwa ada tujuan besar di balik keheningan itu. Jangan pernah remehkan kekuatan doa yang Anda ucapkan saat berlutut. Kata-kata yang terucap di saat Anda berdoa menembus langit, menggugah hati Tuhan, dan mengguncang pondasi yang bahkan tidak Anda bayangkan. Dan yang paling luar biasa adalah, ketika Anda sudah kehabisan kata-kata, Roh Kudus berdoa untuk Anda dengan keluhan yang tak terucapkan. Ini berarti, bahkan dalam keheningan Anda, Tuhan sedang berjuang untuk Anda. Anda tidak sendirian, tidak pernah sendirian, tidak akan pernah sendirian. Karena mereka yang berdoa mungkin menangis hari ini, tapi esok hari mereka akan dihibur. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, silakan like video ini, subscribe ke kanal ini, dan bagikan dengan seseorang yang juga perlu diingatkan bahwa Tuhan sedang berjuang untuk mereka. Doa Anda memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi mungkin Anda bertanya, jika Tuhan sungguh berjuang untuk saya, mengapa saya masih merasa sangat sendirian dalam pergumulan saya? Ini adalah pertanyaan jujur yang banyak orang tanyakan dalam hati, dengan perasaan berat dan air mata di mata mereka. Sebenarnya, terkadang Tuhan berjuang secara diam-diam. Dia tidak berteriak ke langit, tidak mengirim petir untuk menunjukkan kekuatannya, tetapi bekerja di balik layar, mengubah hati, menutup pintu-pintu yang akan melukai Anda, dan membuka jalan yang tak pernah Anda bayangkan. Dalam keheningan dini hari, saat Anda berlutut dan berdoa dengan tulus, Dia mulai menggerakkan pasukan untuk Anda.
Masalahnya adalah kita terlalu terbiasa dengan hasil instan sehingga lupa bahwa kemenangan spiritual seringkali dibangun di atas doa yang konsisten dan tekun. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan memikirkan berapa banyak kali Anda lolos dari bahaya tanpa menyadarinya? Keterlambatan yang menyelamatkan Anda dari berada di tempat yang salah, panggilan yang tidak sampai tepat waktu, jawaban yang tampaknya negatif tapi sebenarnya melindungi Anda. Semua itu adalah Tuhan yang berjuang untuk Anda. Dia melihat apa yang tidak Anda lihat, mengetahui masa depan yang belum Anda capai. Dan ketika Anda berdoa, Dia bertindak. Dia bukan Tuhan yang tidur, lupa, atau meninggalkan Anda. Dia adalah Tuhan yang selalu ada, menopang, dan berperang. Namun untuk melihat ini, kita harus tetap beriman dan teguh walau semuanya tampak sulit dan berlawanan. Seringkali doa tidak mengubah keadaan secara instan, tapi mengubah hati kita untuk mampu menghadapi keadaan itu. Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak akan menghadapi pergumulan, tetapi Dia menjamin kita tidak akan pernah berjuang sendirian. Saat Anda berdoa, Anda berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku percaya Engkau menyertaiku, walaupun aku belum melihat jalan keluar." Dan iman ini menyentuh hati Tuhan. Bukan kekuatan kata-kata Anda yang membuat Dia bertindak, melainkan ketulusan hati Anda ketika berbicara kepadanya. Dia mengetahui setiap rasa sakit bahkan sebelum Anda mengungkapkannya, dan Dia mendengarkan mereka yang berdoa dengan iman. Ada pertempuran yang tidak perlu Anda hadapi sendiri, karena Tuhan sudah menetapkan kemenangan sebelum musuh mencapai Anda. Rahasianya adalah jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah menjauh dari hadirat-Nya, dan jangan biarkan ketakutan mengalahkan kepercayaan Anda. Tuhan berjuang untuk Anda saat Anda berdoa, tapi Dia juga berjuang saat Anda terlalu lelah untuk berdoa dan hanya menghela napas. Karena hembusan nafas orang benar adalah doa yang diam, dan Tuhan mengerti setiap hembusan itu. Dia adalah Bapa yang mendengar apa yang tidak dapat diungkapkan oleh hati. Karena itu, jangan remehkan kekuatan doa yang tulus. Meskipun singkat, meskipun hanya dengan kata, "Tuhan, tolonglah aku," doa itu memiliki kuasa. Surga bergerak ketika seorang anak berpaling kepada Bapa dengan penuh kepercayaan. Dan semakin sering Anda berdoa, semakin Anda menyadari bahwa peperangan rohani bukanlah tentang siapa yang paling keras berteriak, tapi siapa yang paling tulus menyerahkan dirinya. Ini bukan tentang menang dengan kekuatan, tapi percaya kepada Tuhan yang tak pernah kalah dalam peperangan. Dia berjuang untuk Anda, bahkan saat segalanya tampak berakhir. Karena baginya, akhir hanyalah awal dari kisah baru. Jika saat ini pesan ini menyentuh hati Anda, bagikanlah kepada seseorang yang perlu diingatkan bahwa mereka tidak pernah sendiri. Berlanggananlah kanal ini, sukai video ini, tuliskan komentar tentang apa yang Tuhan sampaikan kepada Anda lewat pesan ini, dan sebarkan iman kepada lebih banyak orang. Bersama-sama, kita tetap teguh dalam doa.